Nah, sekarang bicara tentang yang kelima nih, menguntungkan yang di atas. Nah, ini. Kalau bicara menguntungkan yang di atas, ini memang analisanya panjang. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa bisnis MLM itu adalah sistem pemasaran. MLM itu bukan bisnisnya, MLM itu sistem pemasaran. Jadi di dalam bisnis pada umumnya, itu cara memasarkannya secara garis besar terbagi dua. Jadi begini, saya mau gambarkan secara sederhana saja. Ya. Nah, bisnis, ya, ini sistem pemasaran, itu bisnis itu perlu dipasarkan untuk bisa berkembang. Kalau nggak dipasarkan, ya tidak akan jalan bisnis itu. Nah, cara pemasarannya ada dua, cara garis besar. Yang pertama adalah dengan cara konvensional. Konvensional, ya. Nah, di bisnis konvensional ini, ya, seperti kita tahu dari pabrik, kalau kita misalnya contoh nih air mineral, ya, kita lihat ada truk yang membawa air mineral, terus kemudian kita stop, kita mau beli, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, di bisnis konvensional ini ada strukturnya juga, mungkin dimulai dari distributor, kemudian apa? Misalnya agen nih, agen, kemudian di bawah agen apa? Misalnya ini ada grosir, misalnya di bawah grosir apa? Misalnya ini baru ada toko. Nah, di bawah tokonya apa? Ya baru kita konsumen baru bisa beli ketika di toko. Nggak bisa konsumen masih beli di posisi ini, nggak bisa. Nah, artinya inilah jalur distribusi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau konsumen ini belanja ke toko, menguntungkan toko nggak? Pasti menguntungkan tokonya. Kalau toko ini belanja ke grosirnya, menguntungkan grosir nggak? Menguntungkan grosirnya. Grosir belanja ke agennya, dapat menguntungkan agen nggak? Menguntungkan. Agen belanja ke distributor, menguntungkan distributor nggak? Distributor menguntungkan perusahaan nggak? Menguntungkan. Ini menguntungkan yang di atas nggak? Ya iya. Ya, jadi menguntungkan yang di atas nggak hanya di bisnis network, bisnis MLM, bahkan di konvensional pun juga menguntungkan yang di atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nih toko ini laris tapi bisa mengalahkan grosirnya nggak? Nggak akan bisa mengalahkan grosir. Grosir selaras grosir nggak akan mengalahkan agennya. Agen selama-ramenya agen nggak akan mengalahkan distributornya. Artinya untuk bisa mengalahkan yang di atas mungkin nggak? Ya, kemungkinan itu selalu ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita berbisnis konvensional ini modalnya besar nggak? Kalau pengen hasilnya besar, pasti modalnya besar. Resikonya besar nggak? Wah, luar biasa, resikonya juga besar. Makanya sebenarnya di bisnis konvensional ini, ya, saya sendiri pelaku konvensional, banyak orang yang kemudian kelihatannya penghasilannya besar, tapi ending-endingnya pada bangkrut, rumah disita, keluarganya berantakan, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Ada nggak kita pernah dengar orang yang, wah, saya trauma dengan konvensional? Nggak ada. Mereka tahu bahwa resiko berbisnis itu selalu ada seperti ini. Bahkan resiko yang dipertaruhkan itu bukan hanya sekedar uang puluhan juta, miliaran, bahkan rumahnya dijadikan agunan, apa yang dia punya jadi keagunan. Ya, sehingga sering kita lihat orang yang tadinya kaya raya kepada bangkrut. Kenapa? Karena dia menjalani dengan pinjaman, hutang uang pinjaman, dan ternyata bisnisnya mengalami kendala sehingga apa? Berisiko terhadap banyak. Ya, jadi ini modalnya besar, risikonya besar. Yang bawah menguntungkan yang di atas, iya. Yang bawah mengalahkan di atas, agak sulit. Ini bisnis konvensional. Jadi menguntungkan yang di atas bukan monopoli dari bisnis MLM. Bahkan sebenarnya nih, orang bekerja juga itu menguntungkan yang di atas. Seandainya Bapak Ibu jadi karyawan, kalau Bapak Ibu rajin, menguntungkan nggak kepala seksinya? Ya, kepala saya beruntung. Kalau kepala seksinya, apa karyawannya pada nggak jalan semua, kepala seksinya bisa dicopot jabatannya. Kepala seksinya bekerja dengan baik, menguntungkan kepala dinas misalnya. Kepala dinasnya bekerja dengan baik, mungkin bisa menguntungkan pejabat di atasnya. Ya, karena semua itu, sistem itu memang begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi ada masalah apa dengan kita menguntungkan yang di atas? Sebenarnya nggak ada masalah, karena sesungguhnya memang sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita memberikan manfaat pada orang lain, maka sebenarnya tidak perlu juga kita mempersoalkan. Ya. Nah, pertanyaan yang paling utama itu mestinya itu merugikan atau tidak. Nah, nanti kita lihat bisnis kita merugikan atau tidak. Ya, jadi masalah menguntungkan yang di atas, sekali lagi ini bukan monopoli bisnis network, tapi ini bisnis konvensional juga menguntungkan yang